Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika, Pendidikan Matematika Universitas Kuningan, yang beranggotakan Adila Dwi Septia, Alvina Damayanti, Debbie Trimeliana Pertiwi, Faisal, Fida Azizah, Lala Nur Fitriani, dan Mia Imarianda. Kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami pada tugas 4, yaitu mengenai kerangka modul bangun ruang sisi datar. Kita langsung saja ke pembahasannya. Terdapat beberapa poin pada kerangka modul bangun ruang sisi datar. Di antaranya yaitu, poin yang pertama ada halaman sampul. Pada halaman sampul ini terdapat judul modul, jenjang sekolah, dan gambar ilustrasi. Untuk judul modul disesuaikan dengan isi desain modul, yaitu modul bangun ruang sisi datar. Pada bagian bawah judul terdapat tingkatan kelas 8, jenjang SMP MTS sederajat. Lalu, pada bagian terakhir adalah gambar ilustrasi dari bangun ruang sisi datar. Untuk poin yang kedua yaitu sampul dalam. Pada bagian sampul dalam ini terdapat judul modul, nama penyusun, nama dosen pembimbing, dan tahun cetak. Seperti yang sudah disebutkan pada bagian halaman sampul tadi, judul modul yang akan kami susun yaitu modul bangun ruang sisi datar. Kemudian, di bawah judul terdapat nama penyusun, yang tentunya adalah nama dari anggota kelompok kami, dan nama dosen pembimbing, yaitu dosen pembimbing mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran matematika, yaitu Ibu Sumarni MPD. Kemudian, untuk tahun cetak modul yaitu tahun 2021. Poin selanjutnya ada kata pengantar. Bagian dari kata pengantar yaitu memuat informasi tentang peran modul yang kami susun dalam proses pembelajaran bangun ruang sisi datar kelas 8 untuk SMP MTS sederajat. Selain itu, terdapat juga ucapan terima kasih penyusun kepada setiap pihak yang terlibat dalam penyusunan modul bangun ruang sisi datar ini. Untuk poin keempat yaitu daftar isi. Pada bagian daftar isi ini, memuat kerangka atau outline dari modul dan dilengkapi dengan nomor halaman. Untuk poin yang kelima yaitu peta kedudukan modul. Untuk peta kedudukan modul ini, memuat diagram yang menunjukkan kedudukan modul dalam keseluruhan pembelajaran. Pada bagian ini, terdapat peta konsep yang memberikan gambaran umum mengenai materi bangun ruang sisi datar. Peta konsep ini dibuat dengan warna dan gambar yang menarik, yang bertujuan untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Untuk poin yang keenam yaitu glosarium. Pada glosarium ini, memuat penjelasan mengenai arti dari setiap istilah atau kata-kata sulit dan asing yang terdapat pada materi bangun ruang sisi datar. Istilah dan kata-kata sulit ini disusun berdasarkan urutan abjad. Ya, selanjutnya yaitu bagian ketujuh yaitu tentang pendahuluan. Nah, pada pendahuluan ini di sini ada yang A, kompetensi dasar. Pada halaman selanjutnya terdapat kompetensi dasar yaitu uraian kompetensi yang akan dipelajari pada modul yang akan kami susun. Kompetensi dasar yang dimaksud adalah kompetensi dasar yang terdapat pada standar kompetensi yang sudah ditentukan. Nah, lalu selanjutnya yang B, deskripsi. Deskripsi memuat penjelasan singkat tentang nama dan ruang lingkup isi modul, hasil belajar yang akan dicapai siswa setelah menyelesaikan modul, serta manfaat kompetensi yang telah dituliskan pada kompetensi dasar dalam proses pembelajaran dan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, selanjutnya yang C, prasyarat. Prasyarat memuat kemampuan awal yang harus dimiliki siswa sebelum mempelajari modul bangun ruang sisi datar yang kami susun. Kemampuan awal ini dituliskan dengan cara spesifik. Lalu yang D, petunjuk penggunaan modul. Petunjuk penggunaan modul memuat panduan tata cara penggunaan modul seperti langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mempelajari modul secara benar dan perlengkapan yang harus disiapkan dalam mempelajari materi bangun ruang sisi datar. Terdapat dua panduan tata cara penggunaan modul, yaitu panduan bagi siswa dan panduan bagi guru. Nah, selanjutnya di sini ada yang bagian 8 yaitu kegiatan pembelajaran. Nah, apa saja sih kegiatan belajar 1, 2, dan sampai 6 itu?
Nah, pada kegiatan pembelajaran itu ada satu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran memuat kemampuan yang harus dikuasai atau satu kesatuan kegiatan belajar. Tujuan pembelajaran pada kegiatan satu ini yaitu siswa dapat mendeskripsikan bangun ruang sisi datar berbentuk kubus, balok limas, dan prisma berdasarkan banyak rusuk, titik sudut, dan bidang alasnya. Nah, lalu yang kedua itu uraian materi. Berisi uraian pengetahuan konsep, prinsip tentang kompetensi yang sedang dipelajari. Uraian materi pada kegiatan belajar satu mengenai unsur-unsur kubus, balok, prisma, dan limas. Kemudian dilanjutkan dengan sifat-sifat kubus, balok, prisma, dan limas yang disertai dengan ilustrasi gambar. Nah, selanjutnya yaitu rangkuman yang berisi ringkasan pengetahuan, konsep, prinsip yang terdapat pada uraian materi. Nah, selanjutnya yaitu tugas. Nah, tugas ini berisi instruksi tugas yang bertujuan untuk penguatan pemahaman terhadap konsep, pengetahuan, dan prinsip-prinsip penting yang dipelajari. Bentuk-bentuk tugas dapat berupa yang pertama, kegiatan observasi untuk mengenal fakta, terus ada studi kasus, kajian materi, dan latihan-latihan yang lainnya. Setiap tugas yang diberikan perlu dilengkapi dengan lembar tugas, instrumen observasi, atau bentuk-bentuk instrumen lain sesuai dengan bentuk tugasnya. Selanjutnya yang kelima di sini ada tes, berisi tes tertulis sebagai bahan pengecekan bagi peserta didik dan guru untuk mengetahui sejauh mana penguasaan hasil belajar yang telah dicapai sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan atau melanjutkan kegiatan belajar selanjutnya. Yang keenam di sini ada lembar kerja praktik, berisi petunjuk atau prosedur kerja suatu kegiatan praktik yang harus dilakukan peserta didik dalam rangka penguasaan kemampuan psikomotorik. Isi lembar kerja antara lain ada alat dan bahan yang digunakan, petunjuk tentang keamanan keselamatan kerja yang harus diperhatikan, langkah kerja, dan gambar kerja jika diperlukan. Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, lembar kerja perlu dilengkapi dengan lembar pengamatan yang dirancang sesuai dengan kegiatan praktik yang dilakukan. Nah, selanjutnya yaitu ada evaluasi. Evaluasi ini merupakan penilaian akhir belajar siswa yang telah menyelesaikan modul bangun ruang sisi datar yang telah kami susun. Hendaknya meliputi penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pada bagian evaluasi terdapat soal-soal mengenai keseluruhan materi pada model ini. Dan pada evaluasi ini biasanya dan area yang kita pilih ini merupakan soal itu untuk mengevaluasi sejauh mana siswa telah mencapai atau penyerapan pemahaman materi yang telah modul ini sampaikan kepada siswa. Nah, soal yang kami berikan itu ada pilihan ganda dan bentuk uraian. Nah, pilihan ganda itu seperti yang sudah kita tahu semuanya, yaitu diberikan soal dan diberi pilihan opsi-opsi jawaban yang siswa akan memilih, tinggal memilih jawaban yang benar. Nah, untuk selanjutnya yaitu kerangka modul. Nah, kerangka modul ini ada kunci jawaban dan daftar pustaka. Nah, pada kunci jawaban ini berisi kumpulan jawaban dari tes yang diberikan pada kegiatan pembelajaran 1 sampai 6 dan evaluasi pencapaian kompetensi. Dan daftar pustaka, sudah kita tahu semuanya apa itu daftar pustaka, dan daftar pustaka itu memuat referensi atau pustaka yang digunakan sebagai acuan pada saat penyusunan modul ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.